Jangan bangga bisa tetap berhubungan setelah diselingkuhi. Tapi banggalah kamu bisa menolak sentuhan oleh tangan yang dengan entengnya nyentuh tubuh-tubuh wanita lain. Buat kamu para istri yang pernah diselingkuhin, ingat jangan rungkat karena kamu berharga. Hai semuanya, gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu. Jangan lupa minum air putih, jangan lupa jaga kesehatan. Kamu tahu dia pernah tidur sama orang lain. Kamu tahu dia pernah orgasme di tubuh orang lain dan itu selain tubuhmu. Dan kamu masih mau buat buka kaki untuk dia. Karena apa? Karena takut sendirian. Ini bukan cinta, ini penyiksaan emosional yang kamu nikmatin. Karena kamu nggak tahu caranya dihargai. Yang pernah membuang kamu itu harusnya nggak pantas buat dapet tubuhmu lagi. Dia pernah loh buang kamu tanpa rasa bersalah. Dia pernah loh nggak inget kamu sedikit pun. Dia pernah loh nggak nganggep kamu main belakang, bilang sayang ke cewek lain, mengapresiasi servis cewek lain, memuji keindahan tubuh cewek lain. Dan di saat yang sama kamu lagi di rumah bersih-bersih, ngepel rumah karena anak lagi belajar toilet training, pipisnya di mana-mana. Terus sekarang dia kembali lagi ke kamu dan kamu sambut dia dengan tubuh terbuka. Alasannya karena aku istri yang baik, karena dia udah nyesel, dia udah mengakui semuanya, dia minta maaf, dia nangis-nangis, dia ngaku salah. Buka matamu. Yang pernah ninggalin harusnya nggak dapet pintu yang sama. Apalagi pintu yang paling suci, yaitu tubuhmu. Hubungan ranjang setelah diselingkuhin itu sama aja kayak memperkosa diri sendiri. Iya, karena kamu rela dilahap, tapi bukan karena kamu pengen. Karena kamu takut buat nolak. Karena kamu takut kalau nanti kamu nolak, dia balik lagi ke selingkuhannya. Dia berubah pikiran yang tadinya mau tobat jadi nggak jadi tobat. Kamu takut kalau nolak kamu dianggap gimana sih? Katanya kita mulai dari awal. Aku udah minta maaf loh. Aku udah jujur loh sama kamu. Kok kamu kayak gini? Kamu takut. Itu bukan seks. Itu bukan cinta. Itu pemerkosaan emosional yang kamu izinkan. Karena kamu mikirnya, daripada dia jajan, daripada dia nyari ke tempat lain, daripada dia balik lagi ke selingkuhannya, daripada dia berubah pikiran, daripada kamu lebih takut kehilangan seorang bajingan daripada takut kehilangan diri sendiri. Cinta itu nggak harus buka celana, apalagi setelah dikhianati. Dia minta maaf, oke, kamu maafin. Tapi kenapa harus tubuhmu jadi alat pembuktian? Jadi alat pembuktian kalau kamu udah maafin. Kenapa maaf harus dibayar dengan ranjang? Kenapa kamu harus pura-pura basah, pura-pura keenakan padahal hatimu masih kering karena trauma? Cinta itu nggak butuh pembuktian lewat vagina. Cinta sejati juga nggak bikin kamu mual tiap disentuh. Banyak istri yang jadi boneka seks demi keharmonisan rumah tangga. Malam itu, orang yang udah pernah selingkuh ini, si bajingan ini bilang, kita kan udah baikan. Aku udah minta maaf sama kamu, kamu juga semoga kedepannya kamu maafin aku. Ayo kita mulai dari awal lagi. Dan kamu diem, ngelayanin, nggak enak mau nolak. Karena katanya istri itu harus nurut suami, istri harus melayani suami. Kamu lupa, kalau pelayanan tanpa cinta itu pelacuran terselubung. Banyak istri tuh dikerjain di atas kasur karena mereka nggak bisa jujur. Mereka nggak bisa jujur bilang, aku udah nggak bisa nikmatin kamu lagi. Aku nggak dapet nikmatnya di mana. Aku selalu kepikiran negative thinking yang selama ini ada di kepalaku itu terus ada. Kalian para istri yang udah pernah diselingkuhin nggak berani ngomong itu. Ingat, tubuhmu bukan alat penebusan buat laki-laki bangsat. Kamu juga bukan tempat pelampiasan, kamu juga bukan suatu wadah atau kontainer atau tong sampah cuman buat ejakulasi. Kamu itu manusia, kamu punya hak buat bilang, kamu tuh udah tidur sama orang lain dan sekarang kamu nggak punya akses untuk nikmatin tubuhku. Sampai aku percaya lagi. Tapi kamu nggak berani ngomong itu, kenapa? Karena kamu takut dia balik lagi, karena kamu takut dia juga terluka, lalu kamu ditinggal, dan kamu takut dianggap jadi istri yang dingin. Padahal kenyataannya kamu tuh cuman istri yang masih trauma, tapi tetap dipaksa untuk nikmat, iya kan? Setelah diselingkuhin, tubuhmu itu bukan tempat untuk negosiasi, bukan hadiah untuk suatu pengkhianatan, dan bukan suatu bentuk bukti kalau kamu tuh kuat. Kalau emang kamu beneran kuat, kamu bisa nih bilang, tubuhku itu hanya milik orang yang nggak pernah ninggalin aku. Tubuhku juga bukan alat untuk rekonsiliasi, bukan alat untuk tawar-menawar.
Kalau kamu mau mulai dari awal, kamu harus bangun kepercayaan itu lagi, bukannya malah buka celana. Jadi pesan buat kamu yang nonton ini, jangan bangga bisa tetap berhubungan setelah diselingkuhi. Tapi banggalah kamu bisa menolak sentuhan oleh tangan yang dengan entengnya nyentuh tubuh-tubuh wanita lain. Buat kamu para istri yang pernah diselingkuhin, ingat jangan rungkat karena kamu berharga. Bye!